Kabar mencekam, Israel dan Hamas sambut tahun baru dengan saling mengirim serangan udara. Begini kronologinya. Perang akan dimulai kembali. Serangan udara antara pasukan pertahanan Israel atau IDF dan kelompok Hamas mengawali tahun baru 2022 di jalur Gaza. Israel Defense Forces dilaporkan telah meluncurkan serangan udara yang menargetkan Hamas di jalur Gaza pada Minggu dini hari waktu setempat. Serangan tersebut dikatakan sebagai balasan atas serangan 2 roket yang ditembakkan Hamas dari situs Qadisiyah di Gaza. Itu merupakan fasilitas pembuatan roket untuk Al-Qassam. Saat kembang api menerangi langit untuk merayakan tahun baru 2022 di seluruh dunia, jenis api berbeda datang dari Gaza. Sebagai tanggapan, kami baru saja menyerang situs Hamas di Gaza, termasuk situs pembuatan roket dan pos militer, kata IDF di Twitter. Serangan Israel dilakukan menggunakan helikopter dan tank yang membombardir garis pantai Gaza. Di sisi lain, di perbatasan sebelah timur Khan Younis, Hamas meluncurkan tembakan senapan mesin ke arah jet tempur milik Angkatan Udara Israel. Sementara itu, puluhan pemukim Israel memaksa masuk ke kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur pada Minggu 2 Januari. Melalui sebuah pernyataan, Departemen Wakaf Islam yang dikelola Yordania mengatakan para pemukim itu memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa melalui gerbang Al-Mukharbah di bawah perlindungan polisi Israel. Departemen Wakaf Islam menjadi pengelola sejumlah tempat suci umat Islam di Yerusalem. Masjid Al-Aqsa adalah masjid tersuci ketiga di dunia bagi umat Islam. Masjid tersebut sempat menjadi kiblat salat umat Muslim di seluruh dunia sebelum akhirnya pindah ke Ka'bah, Masjidil Haram, Makkah ataupun Arab Saudi. Umat Yahudi menyebut kompleks Masjid Al-Aqsa sebagai Temple Mount, salah satu situs tersuci mereka. Israel telah menduduki wilayah Yerusalem secara ilegal sejak Perang 1967 lalu. Dikutip dari kantor berita Anadolu, Tel Aviv mencaplok seluruh kota suci bagi tiga umat itu pada tahun 1980 dalam sebuah langkah yang tak pernah diakui oleh masyarakat internasional. Sejak 2003, Israel mengizinkan warganya masuk ke kompleks itu hampir setiap hari. Meski menjadi situs suci umat Yahudi, Israel melarang warganya untuk beribadah di kompleks Masjid Al-Aqsa. Mencekam, sebuah roket dari jalur Gaza hantam lepas pantai Israel. Militer Israel mengatakan roket ditembakkan dari jalur Gaza yang dikuasai Hamas pada Sabtu kemarin 1 Januari 2022 dan mendarat di Laut Mediterania di lepas pantai Israel Tengah. Diketahui kelompok dari Palestina yang berbasis di Gaza melakukan tembakan rudal ke arah laut itu. Sementara itu, terlepas dari satu insiden pada bulan September, tidak ada tembakan roket lintas perbatasan sejak gencatan senjata mengakhiri perang 11 hari antara Israel dan juga Hamas pada bulan Mei lalu. Dalam sebuah pernyataan, tentara Israel mengatakan roket jatuh di lepas pantai wilayah metropolitan Tel Aviv. Saksi di Gaza mengatakan mereka terbangun oleh suara rudal sekitar pukul 7 pagi waktu setempat dan gambaran yang beredar di media sosial menunjukkan kepulan asap putih di area peluncuran. Zionis langsung panik hanya dengan satu tembakan rudal saja. Gencatan senjata yang ditengahi oleh Mesir dan mediator lainnya telah rapuh. Kelompok Hamas mengatakan Israel tidak mengambil langkah serius untuk meredakan blokade yang diberlakukan di Gaza dengan bantuan Mesir ketika kelompok militan menguasai daerah kantong pantai pada tahun 2007 lalu. Ketegangan juga
tinggi karena kelompok-kelompok lain seperti Jihad Islam yang lebih kecil tetapi lebih keras mengancam eskalasi militer jika Israel tidak mengakhiri penahanan administratif seorang tahanan Palestina yang telah melakukan mogok makan selama 130 hari. Pada hari Rabu, militan Palestina di Gaza menembak dan menyebabkan seorang warga sipil Israel mengalami luka di dekat pagar keamanan. Israel merespon insiden itu dengan tembakan tank yang menargetkan beberapa situs Hamas dalam baku tembak pertama dalam beberapa bulan ini. Tegang dengan Cina, Filipina beli 2 kapal perang Korsel 7,8 triliun rupiah. Filipina memesan 2 kapal perang baru dari Hyundai Heavy Industries asal Korea Selatan dalam kesepakatan senilai 28 miliar peso atau setara 7,8 miliar rupiah. Pembelian itu dalam rangka memodernisasi Angkatan Laut Filipina saat menghadapi ketegangan dengan Cina terkait Laut Cina Selatan. Seperti dilansir AFP, Angkatan Laut Filipina mulai usang dalam beberapa dekade terakhir, bahkan mencakup kapal perang Amerika Serikat dari era Perang Dunia Kedua. Sampai akhirnya pendahulu Presiden Rodrigo Duterte, Benigno Aquino, memulai program modernisasi sederhana tahun 2010. Kesepakatan terbaru senilai 28 miliar peso dengan raksasa pembuat kapal asal Korsel itu dicapai 5 tahun setelah perusahaan itu juga memenangkan kontrak untuk membangun 2 kapal frigat pada Angkatan Laut Filipina. Kapal jenis korvet dan frigat merupakan kapal perang berukuran kecil dan cepat yang utamanya digunakan untuk melindungi kapal-kapal lainnya dari serangan. Proyek ini akan memberikan Angkatan Laut Filipina 2 kapal korvet modern yang mampu melakukan misi anti kapal selam dan anti perang udara, sebut Menteri Pertahanan Filipina Delfin Lorenzana dalam pidato saat seremoni penandatanganan kesepakatan di Manila. Lorenzana menyebut kesepakatan itu akan memastikan kesamaan dengan interoperabilitas dengan aset kita yang sudah ada. Disebutkan bahwa kesepakatan ini akan memudahkan pemeliharaan dan perbaikan. Filipina diketahui mendapatkan 2 kapal penjaga pantai Amerika Serikat dan 3 kapal untuk pendaratan dari Australia serta sejumlah kapal patroli pantai dari Jepang dalam upaya meningkatkan kehadirannya di Laut Cina Selatan, di mana Filipina berselisih dengan Cina.